Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa beriman, salah satu rukun iman adalah iman kepada hari kiamat atau percaya akan datangnya hari akhir. Hari kiamat adalah hari dihancurkannya dunia. Tentunya hal ini merupakan hal yang paling mengerikan. Hari kiamat terjadi ketika sangkakala ditiup untuk yang pertama kalinya, bumi berguncang, gunung-gunung berterbangan, dan langit pun runtuh. Mengenai datangnya hari kiamat, kapankah persisnya terjadi? Itulah yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Tak ada satupun makhluk yang tahu. Namun sebelum kiamat terjadi, pastinya ada tanda-tanda yang menyertainya. Makanya kali ini Dihais akan membahas tentang detik-detik sebelum terjadinya hari kiamat. Ini dia penjelasannya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Pemirsa beriman, di akhir zaman nanti, Nabi Isa alaihi salam diturunkan oleh Allah kembali ke muka bumi. Di tangannya, Dajjal yang telah menyesatkan umat manusia di muka bumi dapat dihentikan, dan dia mati di tangan Nabi Isa alaihi salam dalam perang besar yang disebut dengan Perang Malhama Al-Kubra. Setelah Dajjal terbunuh dan Yahudi kalah serta binasa, disitulah Nabi Isa memimpin kaum muslimin akhir zaman, menata pemerintahannya, dan menjalankan kekuasaannya dengan pemerintahan yang adil berdasarkan syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga terciptalah perdamaian, tidak ada lagi perang yang berkecamuk, keadilan menjadi tegak, dan ekonomi yang sangat pesat tanpa kezaliman dan kecurangan. Lalu, kenyamanan itu pun kembali bergolak setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan manusia-manusia yang dimurkai, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, turun ke muka bumi setelah dikurung oleh Zulkarnain. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj yang kuat dan jumlahnya yang sangat banyak membuat Nabi Isa dan kaum muslimin tak kuasa menghadangnya hingga berlindung di sebuah bukit. Hanya doa dan zikir yang mampu menghentikan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Maka, berkat zikir dan doa kaum muslim, kaum Ya'juj dan Ma'juj yang telah merajalela di seluruh penjuru bumi musnah, tak tersisa. Nabi Isa alaihi salam kemudian menetap di bumi dan memimpin kaum muslimin dengan adil. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa selama 40 tahun, Nabi Isa alaihi salam memerintah hingga akhirnya menemui takdirnya sebagai manusia, dan beliau pun wafat. Kaum muslimin menyalatkan jenazahnya, dan menurut satu riwayat, jenazah Nabi Isa alaihi salam dikebumikan berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tak berapa lama kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin lembut ke seluruh penjuru bumi, maka seluruh orang mukmin di muka bumi meninggal dunia. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang tak lagi mengenal kebaikan, apalagi agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian Allah melepaskan angin dingin yang berhembus dari Syam. Maka tidak ada seorang pun dari manusia beriman kecuali dicabut nyawanya, sehingga yang tersisa hanya manusia jahat yang tidak memiliki keimanan. Mereka tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, hingga setan muncul dan berkata, "Mengapa kamu tidak memenuhi seruanku saja?" Mereka menjawab, "Apa yang kamu perintahkan kepada kami?" Setan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala, maka mereka pun mengikuti saran tersebut. Sedangkan mereka berada dalam kehidupan yang serba kecukupan, kemudian hari kiamat pun datang. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini dapat diketahui sifat-sifat orang yang mengalami kiamat, bagaimana Allah memberikan kenikmatan yang melimpah ruah kepada mereka. Seluruh orang-orang beriman, sekalipun keimanannya hanya sebiji sawi, semuanya dimatikan. Hal ini merupakan keagungan rahmat dan anugerah Allah bagi kaum mukmin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, ilmu dan Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah yang disucikan dan menjadi kiblat kaum muslimin sejak Nabi Adam alaihi salam pun diangkat kesuciannya, diangkat keharamannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan Ka'bah hingga datanglah seorang dari Habasyah yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
berjuluk Dzu As-Suwaiqatain atau sang pemilik dua betis kecil, karena kedua betis pria ini kecil dan kurus. Dia datang menghancurkan Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Ka'bah akan dihancurkan oleh Dzu As-Suwaiqatain dari Habasyah. Ia akan mengambil perhiasan-perhiasan Ka'bah dan menurunkan kiswahnya. Seakan aku melihatnya, ia seorang yang botak dan pincang, dan menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang yang tidak mengenal kebaikan dan agama. Mereka inilah seburuk-buruk manusia, dan manusia seperti itulah penduduk bumi terakhir yang akan menghadapi kiamat. Saat manusia tak lagi mengenal kebaikan dan agama, saat itulah detik-detik kiamat terjadi hingga akhirnya muncul sebuah api dari tanah Aden di Yaman. Api ini menggiring seluruh umat manusia menuju mahsyar. Semua orang ketakutan dan berusaha menghindar, tapi tak ada seorang pun yang bisa lolos dari giringan api ini. Namun, sebuah riwayat yang sahih menyebutkan ada dua orang laki-laki dari Muzayanah yang luput dari giringan api. Saat itu, keduanya lari ke gunung menjauhi keramaian. Setelah itu, keduanya turun dari gunung, tetapi mereka mendapati daerah yang kosong. Tak seorang pun terlihat. Mereka pun menuju Madinah, tetapi di Madinah pun tak tampak seorang pun. Seorang di antara keduanya lalu mengatakan, mungkin orang-orang sedang berada di dalam rumah. Namun setelah didatangi, semua rumah-rumah penduduk kosong. Mereka berdua hanya menemukan rubah dan kucing di kamar rumah penduduk. Seorang lagi mengatakan, mungkin orang-orang sedang di pasar. Tetapi setelah didatangi, juga tak ditemukan seorang pun di sana. Akhirnya mereka berdua meninggalkan tempat itu hingga sampai di perbukitan. Di tempat itu keduanya bertemu dengan dua malaikat. Kedua malaikat itu pun menyeretnya ke padang mahsyar. Padang mahsyar di sini bukanlah padang mahsyar tempat pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi semua manusia, tetapi padang mahsyar dunia, tempat dikumpulkannya manusia sebelum kiamat terjadi. Lalu, di manakah padang mahsyar dunia ini? Berdasarkan keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mahsyar berada di Baitul Maqdis, Palestina, kawasan yang dikenal sebagai wilayah Syam. Inilah yang dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, Baitul Maqdis adalah tanah mahsyar, pengumpulan, dan mansyar, penyebaran. Datangilah dan sholatlah kalian di dalamnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Inilah detik-detik kiamat itu, namun tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan malaikat Jibril juga tidak tahu. Inilah kejadian yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan isyarat bahwa kiamat akan terjadi jika tanda-tanda besar ini terjadi dalam sabdanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tanda-tanda kiamat pertama yang akan terjadi adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dan keluarnya seekor binatang kepada manusia pada waktu duha. Tidak diketahui secara pasti mana di antara kedua peristiwa ini akan terjadi lebih dulu, tetapi yang jelas keduanya akan terjadi dalam waktu yang berdekatan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Tak ada keterangan yang meyakinkan mana yang terjadi lebih dulu. Apakah matahari terbit dari barat yang menandai ditutupnya pintu taubat, atau munculnya api dari Aden Yaman yang menggiring manusia ke mahsyar? Namun sejumlah keterangan ulama terdahulu menyebutkan bahwa munculnya api dari Yaman yang menggiring manusia merupakan awal proses terjadinya kiamat. Nah pemirsa, itulah detik-detik bagaimana sebelum kiamat akan terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah Islami lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.